Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah bahas banyak mengenai Metaverse dan kita bahas cukup kompleks, cukup luas, dan cukup mendalam pula. Di episode ini, kita akan membahas apa pendapat saya mengenai Metaverse, apa saja peluang yang ada di dalamnya, dan apa saja keuntungan yang bisa kita ambil, dan juga tentunya apa saja yang bisa kita dapatkan dari Metaverse ini. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Setelah mempelajari lebih jauh, lebih mendalam, dan lebih meluas, maka selain Metaverse tentunya ada dua alam lainnya, yaitu Universe, tempat kita hidup saat ini, dan juga ada Omniverse. Omniverse adalah gabungan antara keduanya, antara Metaverse dan juga Universe, tempat kita hidup saat ini juga. Saya akan coba jelaskan satu persatu sebelum kita masuk ke Metaverse. Universe sendiri adalah tempat kita berpijak, tempat kita hidup, tempat kita memiliki pengalaman-pengalaman yang pernah kita rasakan di dunia ini, yang tentunya yang dapat kita rasakan secara fisik. Sedangkan Omniverse merupakan tempat di mana gabungan antara Universe dan juga Metaverse. Jadi dua alam ini bergabung menjadi satu dan di mana kita bisa bolak-balik keluar masuk secara sesuka hati kita. Ini yang namanya Omniverse. Tentunya suatu saat kita akan menuju ke sana di mana kita akan hidup di dua alam dengan dua aktivitas yang mungkin sama dan juga bisa aja berbeda. Salah satu contoh Omniverse yang mungkin bisa terrealisasi dalam waktu paling dekat adalah misalnya nih, kita saat ini kan pandemi, PPKM, nggak bisa keluar, nggak bisa belanja, nggak bisa merasakan barang-barang yang fisik. Gimana kalau misalnya nanti di kehidupan mendatang, kita hidup dengan menggunakan VR, tapi VR tentunya hanya akan kita gunakan ketika kita membutuhkan. Misalnya nih, kita pengen ke swalayan nih, pengen belanja, pengen tahu nih barangnya nih seperti apa. Kita cukup pakai VR, kita merasakan experience-nya, merasakan pengalamannya di dalam dunia VR ataupun dunia Metaverse nanti. Nah, di dalam dunia ini kita pilih barangnya, kita bisa merasakan kira-kira dimensi barangnya ataupun ukuran barangnya. Kemudian kita bisa cek misalnya bahannya dari apa, expiration date-nya kapan, dan sebagainya. Kemudian kita belanja di dalamnya dan barangnya akan dikirim ke rumah kita secara fisik oleh drone. Ini kan bisa aja terjadi dan sangat memungkinkan terjadi dalam waktu dekat. Di mana Amerika Serikat sendiri sudah ada Amazon yang ngirim barang pakai drone. Ini tentunya ngebuka peluang lainnya yang bisa membuat kita berpikir lebih jauh sebagai manusia. Karena saat ini banyak sekali manusia yang masih mengerjakan hal-hal yang redundant ataupun hal-hal yang biasa aja, alias hal-hal yang monoton. Yang mana hal-hal tersebut bisa dilakukan oleh robot. Ya tentunya sebagian umat manusia pasti akan merasa pekerjaannya terancam. Jadi ini menjadi perdebatan di banyak sekali negara. Bahkan ada beberapa negara yang coba memperkenalkan yang namanya Universal Basic Income atau UBI. UBI ini singkatnya adalah penghasilan yang diberikan kepada semua orang yang mana sama, dengan tujuan agar setiap orang tetap bisa berpenghasilan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Namun tentunya UBI ini bisa memicu hal lain, yaitu banyak orang yang berpikir, wah saya nggak perlu kerja, saya sudah punya income, ya udah, saya bisa hidup kok. Ini membuat orang akan menjadi cenderung lebih malas. Ini yang terjadi belakangan ini. Namun tentunya ini bukanlah hal yang ingin dicapai. Tentunya dengan adanya otomatisasi ini, para ilmuwan ingin manusia untuk berpikir lebih jauh lagi, berpikir di luar kotaknya ataupun out of the box. Tentunya tujuannya agar kita bisa menciptakan hal-hal yang lebih memudahkan hidup kita, membuat aktivitas kita menjadi lebih efektif dan tentunya efisien. Lalu, apa itu Metaverse? Saya mulai dari verse-nya sendiri karena kita tadi udah ngomong soal Omniverse dan juga Universe. Verse-nya sendiri ini sebenarnya mewakili yang namanya alam, tempat hidup, ataupun tempat bersosialisasi ataupun berinteraksi. Sedangkan meta ini sebenarnya artinya ada banyak sekali. Bisa mewakili identitas tertentu, bisa melampaui sesuatu, dan bisa juga berarti informasi yang berada di balik sesuatu, yang pada dasarnya sama juga dengan identitas. Pada komputer sendiri, ada istilah namanya metadata, yang mana artinya informasi dari suatu aset di dalam komputer kita, misalnya lagu, foto, file, dan sebagainya.
Metadata ini tujuannya adalah untuk memberikan identitas tertentu kepada aset tertentu ini. Sehingga singkatnya, dengan adanya metaverse ini, bisa aja kita memiliki identitas yang lain dan kita bisa berinteraksi di dunia lain tanpa harus mengganggu-gugat dunia nyatanya kita ataupun universe-nya kita. Karena pada saat ini perlu kita pahami bahwa keamanan akan data pribadi kita ini menjadi ancaman. Mungkin untuk sobat pintar yang belum pernah dengar istilah social engineering ini adalah cara orang untuk meretas akun ataupun informasi kita melalui hal-hal yang mereka riset melalui internet. Itu adalah salah satu caranya. Jadi dengan banyaknya data kita di internet, ini membuat hidup kita cenderung terancam. Maka dengan adanya metaverse, di sisi lain kehidupan nyata kita bisa cenderung lebih aman. Namun tentunya data di metaverse ini bisa juga terancam. Makanya ketika kita berbicara soal metaverse, ini akan berkaitan erat dengan yang namanya cyber security ataupun keamanan berinternet. Kemudian cryptocurrency ataupun mata uang kripto, ataupun mungkin kita lebih kenal dengan aset kripto untuk Indonesia. Dan yang terakhir adalah NFT, yaitu token yang mana bentuknya ataupun tipenya itu unik, yang mana sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Namun tentunya ketika berbicara soal metaverse, tentunya ini dibagi menjadi dua kubu. Kubu pertama yang pasti adalah kubu yang merasa ya biasa aja metaverse. Toh memang metaverse akan datang dan kita akan masuk ke dalamnya. Di sisi lain ada kubu lain yang merasa ketakutan bahwa metaverse ini akan mengancam kehidupan umat manusia. Yang mana yang benar? Saya coba kasih gambaran nih. Mungkin metaverse masih bukan untuk semua orang. Tapi sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya kita sudah meminjakkan satu kaki di metaverse. Loh, metaverse yang mana? Kita nggak pernah nih pakai VR kerja, kita nggak pernah nih pakai VR ngapa-ngapain. Saya akan coba kasih satu gambarannya. Kenapa saya katakan kita sudah meminjakkan satu kaki di metaverse? Simpelnya begini, kalau misalnya nih sobat pintar keluar rumah, yang mana lebih penting? Ketinggalan dompet atau ketinggalan HP? Kalau sobat pintar berpikir bahwa ketinggalan dompet lebih penting, mungkin sobat pintar belum saatnya untuk masuk ke metaverse. Karena mungkin sobat pintar harus mengerti dulu dunia teknologi lebih dalam sebelum masuk ke metaverse. Tapi kalau misalnya sobat pintar itu mirip saya, kalau misalnya keluar rumah lebih penting bawa HP daripada bawa dompet, maka sobat pintar sudah masuk ke metaverse, ya memang belum dua kaki, masih satu kaki. Jadi gimana pun, di satu sisi kita sudah mementingkan hidup digital. Bayangkan saja beberapa tahun yang lalu, status di Facebook saja bisa menjadikan masalah di dunia nyata. Namun tentunya dengan semakin digaungkannya metaverse, ini menjadikan kehidupan digital kita dan kehidupan nyata kita ini menjadi lebih imersif ataupun lebih nyata ataupun lebih menyatu. Dengan hal ini terjadi, maka nantinya ke depannya ada kemungkinan nih, efeknya kita agak susah nih membedakan antara kehidupan nyata dan kehidupan di dunia digital. Yang mana saran saya ya kita coba latih agar kita tetap memisahkan kedua kehidupan ini. Sehingga bisa saya katakan secara singkat bahwa identitas digital ini adalah hal yang penting di dunia saat ini. Di era saat ini, identitas digital itu bisa menentukan seseorang. Kalau kita salah ucap di dunia digital, kita bisa aja mendapatkan efeknya di dunia nyata kita. Jadi itu seberapa penting dunia digital yang ada saat ini. Bedanya nanti ketika metaverse benar-benar dijalankan, ini kita akan menjadi lebih imersif, lebih masuk di dalamnya dan lebih merasakan kehidupan di dunia digital. Yang mana misalnya kalau kita meeting, mungkin kita nggak tatap muka lagi, kita tatap antara avatar dengan avatar. Ini kedengarannya agak aneh, tapi inilah yang mungkin akan dicapai ataupun nanti ada konsep baru yang lebih baik daripada hanya avatar dengan avatar. Lalu efek utamanya dari metaverse apa kira-kira? Efek utamanya tentunya akan semakin banyak konten yang bisa kita konsumsi. Namun di sisi lain, sebagai konsumen dari konten ini, kita menjadi orang harus lebih filter ataupun lebih menyaring dari konten-konten yang kita ikuti ataupun yang kita terima. Sebenarnya ini sudah terjadi semenjak beberapa tahun lalu, semenjak istilah hoax menjadi hal yang mainstream. Dengan adanya istilah hoax yang mainstream ini artinya kita sendiri saat ini butuh sekali untuk menyaring konten-konten yang kita konsumsikan. Karena salah konsumsi konten, efeknya kepada kehidupan kita. Hidup kita bisa menjadi rusak dikarenakan konten yang salah. Karena menurut saya sebenarnya lebih berbahaya salah informasi daripada tidak mengetahui informasi. Karena kalau salah informasi jadinya kita bercerita ke orang banyak yang akhirnya efeknya memberikan efek domino. Di sisi lain, semakin banyak konten ini, baik di dunia nyata, di Omniverse dan juga Metaverse,
tentunya nantinya akan semakin banyak peluang yang terbuka. Bayangkan nih, dulunya arsitek cuma bisa bangun di dunia nyata, sekarang bisa bangun di dunia digital ataupun dunia maya. Dulu misalnya desainer ataupun graphic designer, kalau lebih spesifik, itu hanya bisa desain yang dipakai di dunia nyata. Sekarang bisa dipakai juga di metaverse. Kalau misalnya desainnya lebih baik, mungkin bisa aja dibayar lebih mahal di metaverse. Dikarenakan ada identitas dari aset-aset yang dibuat ini. Beda dengan dunia saat ini, kalau misalnya kita ngebuat desain tertentu, ya desain kita ya cuman kita aja yang tahu bahwa itu kita yang membuatnya, tidak memiliki identitasnya. Kemudian dengan adanya metaverse nanti, ada perluasan pekerjaan yang ada di dunia nyata yang bisa aja nanti dapat diaplikasikan di dunia metaverse. Contohnya seperti yang tadi saya ucapkan. Ataupun mungkin ada yang lain yang sekarang sudah terjadi, yaitu fashion designer. Mereka bisa ngedesain bukan hanya di dunia nyata, tapi mereka juga bisa desain di dunia digitalnya. Mereka bisa menjual asetnya dan bisa juga digabungkan dengan barang aslinya ataupun barang fisiknya. Sehingga antara barang fisik dan barang digital nanti ini akan nyatu menjadi satu, dan aset digital ini bisa menjadi identitas ataupun bukti keaslian dari aset fisik ini. Ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik sebenarnya. Namun tentunya di sisi lain, dari kelebihan-kelebihan itu ada juga kekurangannya. Kekurangannya tentunya kita jadi harus hidup di dua alam. Sebenarnya bukan dua alam, tapi lebih tepatnya kita harus ngurus identitas di dua tempat yang berbeda. Ini akan jadi agak ribet sebenarnya. Dan mungkin aja ini jadi suatu hal yang agak sulit nantinya. Maka nanti bisa kita coba latih untuk memanage ataupun mengelola identitas yang berbeda di alam ataupun di dunia yang berbeda. Ini kedengaran agak konyol sebenarnya. Tapi ya di saat ini mau nggak mau kita harus bisa mengelola kehidupan nyata kita yang terpisah dari kehidupan digital. Karena bisa saya katakan saat ini banyak sekali orang yang lebih mementingkan kehidupan digitalnya, yang akhirnya kehidupan digitalnya merongrong kehidupan nyatanya, yang akhirnya di kehidupan nyatanya dia nggak ada kehidupan yang sebenarnya, alias no life. Kehidupan sosialnya itu buruk banget. Jadi ini harus kita pisah juga. Kehidupan nyata ya kehidupan nyata, kehidupan digital ya kehidupan digital. Dan kita harus bagi secara sadar. Kalau kita nggak bagi secara sadar, akhirnya kita akan jatuh sebagai manusia yang mungkin kehidupan sosialnya agak berkurang atau agak parah. Namun ini bukan berarti dengan adanya metaverse akan menggantikan dunia nyata kita ataupun universe kita. Menurut saya ini nggak akan terjadi. Menurut saya yang paling mungkin terjadi adalah ada beberapa orang ataupun sebagian orang akan membagi kehidupannya di dua tempat ini. Namun ada juga sebagian orang yang tetap akan fokus di dunia yang ada saat ini. Misalnya nih, jualan makanan. Kan nggak mungkin jualan makanan di metaverse. Kan aneh juga. Yang butuh makan kan fisik kita, universe. Jadi nggak semua pekerjaan akan hilang. Ada beberapa pekerjaan tertentu yang mungkin aja akan lebih cenderung ke metaverse. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa jenis desainer, mereka mungkin akan mendapatkan beberapa peluang sehingga pekerjaan mereka akan diperluas dari dunia nyata, universe, ke metaverse juga. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, bahwa metaverse sebenarnya ini sudah ada, cuman kita mungkin nggak sadar. Kita sudah pijak satu kaki di dalamnya, tapi sekarang dengan saya katakan ini, mungkin Sobat Pintar akan menyadari bahwa ternyata metaverse itu nggak serumit yang dibayangkan kita. Nggak serumit harus pakai VR kemana-mana. Tapi metaverse sebenarnya hanyalah dunia digital di mana kita memiliki identitas yang berbeda. Yang saat ini kita miliki yaitu misalnya email. Itu adalah salah satu contoh dari dunia digital kita. Di mana dengan adanya metaverse ini memungkinkan kita untuk bersosialisasi menjadi lebih tanpa batas dan lebih imersif ataupun lebih nyatu dengan kehidupan kita. Bayangkan nih, kita bisa jumpa dengan orang secara digital di negara lain tanpa harus naik pesawat lagi, sehingga ini membuat waktu untuk traveling kita menjadi lebih pendek ataupun bahkan nggak ada. Ya tentunya dengan adanya metaverse ini ada juga efeknya. Efeknya tentunya semakin banyak konten yang harus kita konsumsi. Namun di sisi lain kita harus pintar-pintar dalam memilah kontennya. Di sisi lain dengan adanya konten-konten ini bisa dalam bentuk gambar, suara, video dan sebagainya. Ini ngebuat peluang semakin banyak pula. Bisa dilakukan peluang yang udah ada di dunia nyata diaplikasikan juga di metaverse. Sehingga ini akan membuat peluang semakin luas pula. Namun di sisi lain tentunya kita harus pintar-pintar dalam memilah-milah dalam penggunaan identitas kita, baik di dunia nyata dan juga di metaverse.
Tentunya ini tidak bisa dilakukan dengan satu malam. Ini harus dilatih sejak dini. Caranya adalah dengan memberikan waktu lebih banyak di dunia nyata kita daripada dunia digital kita. Saya yakin Sobat Pintar semuanya banyak menghabiskan waktu di dunia digital pula. Ngelihat Instagram, ngelihat Facebook, TikTok, dan sebagainya. Ini ngebuat kita banyak sekali menghabiskan waktu kita di dunia digital. Gimana kalau kita ubah kembali, kita perbanyak interaksi di dunia nyata kita. Dunia digital biarkan tetap ada, itu nggak bisa kita hilangkan, tapi kita harus ingat bahwa kita hidup secara fisik. Jadi dunia fisik itu juga cukup penting. Jadi Sobat Pintar kira-kira nih, pilihnya hidup di mana nih? Universe, Metaverse, atau Omniverse? Tulis dong di kolom komentar. Itu saja episode dari hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.